Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu masih di materi IPA semester 1 kelas 9. Untuk materi kali ini Ibu akan menjelaskan materi terakhir bab 1. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kelainan penyakit pada organ reproduksi manusia. Nah, kelainan penyakit pada organ reproduksi manusia bisa terjadi pada laki-laki dan pada perempuan. Baik laki-laki dan perempuan bisa menyebabkan penyakit ini menular atau tidak menular. Dikatakan menular jika dibawa oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Dikatakan tidak menular jika penyebabnya selain 3 yang sudah Ibu sebutkan tadi. Berikut kelainan penyakit pada reproduksi wanita. Yang pertama yang sering terjadi adalah kanker. Istilah kanker ini sudah tidak asing lagi ya. Pada organ reproduksi wanita bisa terjadi pada serviks dan rahim. Yang kedua ada miom. Miom ini sejenis tumor berupa gumpalan yang berada di daerah rahim, di mana nanti akan mengakibatkan orang tersebut mengalami gangguan siklus menstruasi. Kista juga berupa gumpalan, tetapi letaknya berada di daerah oviduk. Dan kanker miom serta kista ini merupakan penyakit atau kelainan pada organ reproduksi wanita yang tidak menular, tetapi bisa terjadi pada siapa saja. Yang keempat adalah sifilis. Ini penyakit menular yang letaknya penyakit ini ada di organ luar reproduksi wanita, yaitu vagina. Jadi daerah vaginanya yang akan diserang oleh bakteri ini. Bakteri ini bernama Treponema pallidum. Dan ini bisa menular melalui seks bebas. Vaginistis. Nah, ini terjadi pada daerah vagina, di mana vagina akan merasakan gatal yang berkepanjangan dan keputihan. Penyebabnya adalah bakteri. Jadi dijaga kelembapannya agar bakteri tidak mudah berkembang biak di daerah vagina, khususnya bagian luarnya. Gonore juga adalah penyakit pada organ reproduksi wanita yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Dan ini bisa menularkan kepada siapa saja dengan melakukan seks bebas. Dan yang ketujuh adalah AIDS atau lebih dikenal dengan HIV, di mana AIDS atau HIV ini menyerang daerah kekebalan tubuh atau imun kita. Penyebabnya adalah virus. Dan bisa dialami kita jika kita melakukan seks bebas atau menggunakan jarum suntik yang sama dengan bergantian. Sedangkan pada laki-laki kelainannya yang pertama ada epididymistis. Ini peradangan pada bagian epididymis, di mana epididymis ini berfungsi untuk mematangkan sel sperma. Yang kedua ada kanker prostat. Banyak laki-laki mengalami kanker di daerah prostatnya. Prostat ini berupa kelenjar yang sangat mempengaruhi keaktifan dari sel sperma untuk fertilisasi. Jadi ketika kena kanker prostat, maka laki-laki tersebut tidak dapat melakukan fertilisasi. Yang ketiga, sama seperti di organ reproduksi wanita, adalah sifilis. Sifilis penyebabnya pun sama seperti yang tadi Ibu jelaskan dan bisa menular. Ini terjadi pada daerah organ luar laki-laki, yaitu bisa skrotum ataupun pada penis. Yang keempat, AIDS juga sama. Yang kelima, kutu kelamin. Nah, ini tentunya kutu kelamin ini dipastikan orang tersebut jorok ya, Nak ya. Tidak menjaga kebersihan dari bagian organ reproduksinya. Bisa berupa celana dalamnya atau jarang dibersihkan sehingga kelembapannya sangat tinggi dan kutu ini bisa berkembang biak di daerah kelaminnya. Kemudian bagaimana ya caranya agar kita bisa tercegah, bisa menghindari
adanya penyakit organ reproduksi tadi. Nah, tugas kalian adalah membuat poster bicara mencegah atau penanggulangan penularan infeksi penyakit organ reproduksi. Nanti posternya dibuat semenarik mungkin sebagai iklan bahwa kita stop seks bebas dan penularan dari penyakit organ reproduksi. Itu tadi pembelajaran kita di bab 1. Materi terakhir, jangan lupa kalian baca dari pertemuan sebelumnya sampai hari ini. Kemudian ikuti kuis yang akan Ibu berikan sebagai bentuk penilaian pengetahuan kalian ya. Dan jangan lupa selalu jaga jarak, cuci tangan, tetap berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan belajar kembali masih di materi IPA bab kedua. Sampai ketemu lagi di bab 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.